digital, lalu negara dan masyarakat dapat apa? Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah webinar, kali ini kita akan membahas tentang menakar untung rugi penyiaran digital. Tentunya sebelum diskusi ini kita mulai, saya tentu mengucapkan terima kasih banyak atas undangan kita center melalui webinar via Zoom Cloud Meeting. Dan juga terima kasih atas atensi Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian terhadap dunia digital hari ini. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya mulai tertarik dengan dunia penyiaran digital khususnya ketika saya mulai mengajukan penelitian pada tahun 2018, kemudian penelitian 2019 dan penelitian tahun 2020. Namun penelitian tahun 2020 ini di skip untuk sementara waktu karena pandemi COVID-19, sehingga akan diselenggarakan di 2001 insya Allah. Dan saya fokus membahas tentang penyiaran digital atau lebih tepatnya transisi dari analog ke penyiaran digital di Indonesia. Nah, tentunya saya sebagai peneliti newcomer, sebagai peneliti pendatang baru, tentu masih banyak masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu masukan, kritikan, dan saran dari para peserta webinar saya harapkan. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, selamat malam semuanya. Saya As'ari Abdullah, juga alhamdulillah aktif menulis artikel jurnal terkait digitalisasi penyiaran di Indonesia, dan juga menulis artikel ilmiah populer di media massa, khususnya di media massa lokal di Provinsi Riau. Nah, kita nanti akan berbicara di sini tentang definisi dan urgensi penyiaran digital. Kemudian kita juga akan berdiskusi proses penyiaran digital di Indonesia. Kemudian apa untung ruginya bagi masyarakat dan negara. Terus kita diskusi dan rekomendasi penelitian-penelitian ke depannya bagi adik-adik mahasiswa yang sedang menulis skripsi atau yang tertarik dengan penulisan tema digitalisasi penyiaran di Indonesia. Baik, teman-teman sekalian, karena saya di sini single factor sendiri, jikalau ada teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan diskusi, silakan langsung aja ajukan tangan, dan silakan aja diajukan pertanyaannya diinterupsi saja. Nah, baik. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, digital broadcasting. Nah, penyiaran digital itu sih apa? Nah, ini yang pengen kita dudukkan, karena
kemarin berdasarkan hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh CNN Indonesia kepada para mahasiswa secara acak, itu banyak ternyata mahasiswa tidak paham apa yang dimaksud dengan penyiaran digital. Nah, mahasiswa aja banyak yang tidak paham, apalagi masyarakat umum. Nah, baik. Teman-teman sekalian yang saya hormati. Nah, secara sederhana, ini mungkin agak sedikit teknis ya Bapak Ibu. Penyiaran digital itu adalah merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuknya digital. Nah, secara teknis digitalisasi adalah proses perubahan segala bentuk informasi, angka, kata, gambar, suara, data, dan gerak, kemudian dikodekan ke dalam bentuk binari digital atau bit. Nah, sehingga dimungkinkan adanya manipulasi dan transformasi data, bit streaming, nah termasuk penggandaan, pengurangan, maupun penambahan. Nah, semua jenis informasi diperlukan bukan dalam bentuk asli, tetapi bentuk digital yang sama, yaitu bit atau byte. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dalam dunia penyiaran digital itu hanya ada dua istilah, 1 atau 0, 0 atau 1. Nah, jadi itulah sekelumit definisi yang diberikan oleh para ahli. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah Bapak Ibu yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang digitalisasi penyiaran, mungkin referensinya agak relatif sulit di Indonesia. Memang sebetulnya buku panduan lengkapnya itu disediakan oleh ITU, International Telecommunication Union, sebuah lembaga di bawah PBB, memang yang mengurus masalah televisi dan telekomunikasi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, digital broadcasting itu sesungguhnya kita hari ini sudah menikmati, sebagian kita ya, sudah menikmati hasil dari penyiaran digital. Nah, penyiaran digital itu Bapak Ibu sekalian ada berupa digital broadcasting melalui kabel, kemudian ada juga itu yang kita kenal dengan salah satunya TV kabel. Ada lagi digital broadcasting menggunakan fasilitas media satelit. Nah, itu yang kita gunakan ada parabola, kalau kita bilang ada Indovision dan lain sebagainya, itu menggunakan satelit. Kemudian ada lagi digital terrestrial broadcasting. Nah, digital terrestrial television broadcasting. Jadi ada digital terrestrial atau digital menggunakan frekuensi publik. Dan yang keempat itu ada namanya IBB. IBB ini Integrated Broadcasting Broadband, yaitu perpaduan antara broadband jaringan internet dan broadcasting. Nah, di IBB ini Bapak Ibu sekalian juga banyak pembahasan yang luar biasa di sini. Kita kenal dengan IPTV, Internet Protocol Television, kemudian kita kenal di sini dengan social television, video on demand, dan lain-lain. Nah, di IBB. Cuman IBB ini baru bisa jalan apabila penyiaran digital terestrial ini sudah selesai dijalankan. Nah, pertanyaannya, kenapa hiruk pikuk penyiaran digital di Indonesia begitu ramai? Karena itu menyangkut dengan frekuensi. Karena penyiaran digital terestrial ini menggunakan media frekuensi. Nah, disinilah yang menjadi tarik ulur, menjadi perdebatan, menjadi buah perbincangan di berbagai macam diskusi, di media, di kalangan mahasiswa, aktivis penyiaran,
kemudian di industri penyiaran sendiri, di KPI, di Kominfo, di Komisi 1 DPR RI, dan lain sebagainya. Dan juga di ITU, International Telecommunication Union. ITU sendiri juga punya kantor di Jakarta sebagai cabang perwakilan ITU untuk Indonesia. Nah, jadi berbagai lini ini, lapisan masyarakat ini, kemudian masyarakat sipil juga berdiskusi tentang digitalisasi penyiaran. Kenapa orang tertarik bercerita tentang penyiaran? Ya karena itu, karena menggunakan frekuensi publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dan Kominfo, kalau saya nggak salah di tahun 2016 atau 2015 waktu itu, maka disepakati karena penyiaran digital terestrial ini atau yang menggunakan frekuensi ini adalah menyangkut hajat orang banyak. Oleh karena itu, penyiaran digital di Indonesia harus diatur dalam bentuk undang-undang. Nah, sebelumnya ini kan diatur dalam bentuk peraturan Menteri Perkominfo, peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika saja. Namun ini digugat karena alasan yang menggugat, Perkominfo ini tidak ada cantolan hukum yang lebih tinggi. Karena perspektif orang yang menggugat ini bahwa peraturan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu hanya mengakomodir penyiaran analog semata. Tidak ada di situ dicantumkan digitalisasi penyiaran. Tapi sebetulnya kalau kita lebih cermat membaca, sebetulnya ada di situ klausel yang mengatakan perkembangan teknologi dan informasi di bidang penyiaran. Sebetulnya kalau ini kita sepakati sebagai mengakomodir penyiaran digital, sebetulnya bisa kita anggap. Nah, tentu ini membuka debatable baru. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena menyangkut hajat orang banyak, apalagi frekuensi ini adalah sumber daya alam terbatas, dan sumber daya ini harus dikuasai oleh negara dan harus dikelola sebaik mungkin oleh negara, dan oleh karenanya harus diatur dalam bentuk undang-undang. Jadi begitu sejarahnya kenapa begitu begitu lambatnya pergerakan digitalisasi penyiaran di Indonesia. Baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ke belakang, TV digital itu pertama kali dikenalkan pada tahun 1994 di Amerika Serikat. Nah, dan pada tahun 1996 di Eropa dan Jepang. Nah, kemudian digital TV muncul untuk pertama kali pada platform satelit dan kemudian pada jaringan kabel terestrial berdasarkan sistem ATSC atau Advanced Television System Committee. Nah, sistem DVB atau Digital Video Broadcasting, dan sekarang yang terbaru itu DVB-T2 atau generasi kedua, dan sistem ISDB, Integrated Service Digital Broadcasting, yang terintegrasi. Nanti kita akan bercerita tentang standar digitalisasi penyiaran yang diakui oleh ITU. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kalau ada yang bertanya silakan ajukan aja pertanyaannya, kalau dapat saya jawab, kalau tidak tentu saya tangguhkan. Nah, ini dia. Apa landasan, apa dasar kita harus bermigrasi, harus pindah, harus move on dari analog ke penyiaran digital atau Digital Terrestrial Television Broadcasting, DTTB. Nah, dasarnya Bapak Ibu sekalian, itu ada namanya ITU, International Telecommunication Union Agreement, itu di Jenewa tahun 2006. Nah, ITU dalam agreement ini, dalam perjanjian ini, kesepakatan ini, ITU itu memberikan deadline, memberikan batasan bahwa tanggal 17 Juni tahun 2015, semua negara yang tergabung di ITU itu sudah harus melakukan analog switch off. Analog switch off itu Bapak Ibu adik-adik sekalian adalah proses
di mana sistem penyiaran analog itu dimatikan dan dilakukan digital switch on, dilakukan dihidupkannya penyiaran digital. Nah, penyiaran analog dihentikan, penyiaran digital dimulai. Itu disebut dengan analog switch off. Sedangkan simulcast, jadi ada istilah simulcast. Simulcast itu adalah penyiaran analog tetap berjalan sampai tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian ketika analog ini berjalan, digitalisasi juga berjalan. Nah, sehingga pada tenggat waktu nanti masyarakat sudah kenal, sudah familiar dengan digital, maka pada saatnya nanti analog ini akan dihentikan dan semua masyarakat berpindah ke penyiaran digital. Nah, jadi begitu. Targetnya itu adalah tanggal 17 Juni 2015 ASO ini di seluruh negara yang mengikuti ITU sudah harus dijalankan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, negara-negara ASEAN juga komit. Kalau saya nggak salah ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika negara-negara ASEAN melakukan pertemuan dan menyepakati bahwa analog switch off di ASEAN ini diselenggarakan di 2020. Nah, itu kemarin kesepakatan pertemuan petinggi atau Kementerian Komunikasi atau setingkat Kominfo di masing-masing negara ASEAN untuk menyepakati bahwa negara ASEAN harus melakukan analog switch off atau mematikan analog dan menghidupkan digitalnya pada tahun 2020. Dan pada tataran realitanya, Malaysia ternyata berhasil di 2019 sudah analog switch off dan sekarang sudah full digital, dikelola oleh MyTV di Malaysia. Kemudian Singapura juga kalau saya nggak salah di 2019 juga sudah melakukan analog switch off, dan Vietnam juga sudah melakukan analog switch off di 2018 kalau saya nggak salah. Nanti kita lihat datanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah Indonesia menanggapi kebijakan atau ITU agreement ini, sesungguhnya Indonesia itu sudah menetapkan target ASO itu di 2018. Nah, cuman peraturan menteri ini digugat. Nah, kemudian akhirnya karena tadi kesepakatannya harus diatur oleh undang-undang, sehingga analog switch off di Indonesia itu ngambang lagi, entah kapan. Nah, kemudian ada wacana di 2020. Nah, ini mengikuti perkembangan tren di ASEAN. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di akhir 2019 muncul lagi wacana Indonesia ini analog switch off di 2024. Tapi ini cuma sebatas wacana. Dan terakhir ketika disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Sapu Jagat, maka pada pasal 60A dijelaskan bahwa analog switch off itu diberikan deadline tenggat waktu sampai 2 tahun setelah undang-undang ini disahkan. Berarti 2 tahun setelah undang-undang ini disahkan, kemungkinan analog switch off di Indonesia itu bisa berjalan atau deadline-nya itu adalah di tahun 2002. Karena baru saja kita dengarkan, kita saksikan Omnibus Law sudah disahkan menjadi undang-undang. Tentu 2 tahun ke depannya ya 2021, 2022, ya kemungkinan di 2022 analog switch off di Indonesia baru bisa terselenggara. Semoga ini bisa terselenggara sesuai dengan agenda yang sudah dicanangkan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sedikit International Telecommunication Union, ITU itu adalah salah satu badan PBB yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi pengurusan frekuensi internasional dan telekomunikasi. Nah, ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada 17 Mei 1865 dan sekarang ITU itu berkantor di Jenewa di Swiss. Nah, oke.
Kemudian penggunaan frekuensi dan standar teknologi untuk penyiaran diatur oleh ITU, standar teknologi, kemudian aturan main frekuensi diatur oleh ITU, kemudian ITU juga menetapkan standar, ada DPB2, ke ATSC, ISDBT, TDMB, dan lain sebagainya. Kemudian ITU juga menetapkan standar atau digital dividend. Nanti kita akan berbicara digital dividend. ITU juga menetapkan batas waktu terakhir kapan negara seluruh dunia harus bermigrasi atau melakukan analog switch off. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, peserta webinar yang diselenggarakan oleh Kita Center yang saya hormati, apa keuntungan dari penyiaran digital? Nah, tentu kenapa ini ribut? Tentu kita harus bercerita manfaatnya bagaimana. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, keuntungan benefit yang didapatkan ketika pindah dari analog ke digital yang didapatkan oleh industri penyiaran. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu, efisiensi spektrum frekuensi. Nah, nanti saya akan jelaskan, saya akan gambarkan analogi gambaran efisiensi frekuensi apabila kita sudah pindah ke penyiaran digital. Kemudian peningkatan kualitas dan ketahanan sinyal. Nah, dulu atau sekarang ketika kita masih menggunakan TV analog, mungkin kita ingat televisi kita banyak semutnya, banyak gambarnya tidak jelas, suaranya tidak bagus, pokoknya tidak nyaman kita nonton. Nah, kalau kita putar biasanya antennya kadang TV-nya kembali bersih, tapi nanti ketika anten diterpa angin, nah televisi kita kembali bersemut. Nah, itu adalah analog. Nah, kalau di penyiaran digital itu semua tidak ada lagi. Bapak Ibu menonton televisi di rumah layaknya seperti Bapak Ibu memutar VCD atau memutar DVD. Semuanya bening, semuanya bersih. Hanya dua istilah di penyiaran digital, 1 atau 0. Nah, kalau 1 itu berarti dia dapat sinyal, suaranya bagus, kualitas gambarnya bagus, gambarnya tajam, suaranya luar biasa, atau 0 atau tidak dapat sama sekali. Jadi tidak ada istilah tidak ada istilah TV-nya bersemut. Jadi dapat sinyal atau tidak dapat sinyal. Nah, itu manfaatnya. Kemudian konsumsi energi dan biaya perawatan lebih rendah. Kalau kita baca laporan tahunan Kominfo tahun 2018 yang dikeluarkan di tahun 2019, jadi Bapak Ibu sekalian, konsumsi listriknya itu sampai hemat 75% kalau kita pindah ke penyiaran digital. Nah, kemudian biaya perawatannya itu rendah sampai 90%. Nah, saya juga belum mencari referensi lebih lengkap dari statement yang disampaikan di laporan tahunan Kominfo tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memungkinkan akan adanya single frequency network atau jaringan frekuensi tunggal. Nah, SFN ini, jaringan frekuensi tunggal ini lain lagi bab pembahasannya. Nah, nanti lain waktu akan kita bahas apa itu SFN. Nah, karena ini adalah manfaat yang dirasakan oleh lembaga penyiaran oleh industri penyiaran. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini analoginya. Ini saya ambil dari presentasi Trans TV ketika saya melakukan FGD di gedung Trans TV pada akhir November 2019 lalu dalam rangka penelitian saya di 2019. Nah, mereka tim Trans TV yang ini menjadi informan saya itu memberikan penjelasan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini.
kalau standar definition itu bisa satu kanal itu. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, hari ini satu televisi itu diberikan satu frekuensi. Satu frekuensi itu lebih kurang kapasitasnya 8 MHz. Nah, umpamanya TV1 dapat satu, Metro TV dapat satu, Trans TV dapat satu, Global TV dapat pula satu. Semua channel televisi dapat satu kanal frekuensi. Besarannya kapasitas itu 8 MHz. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian, ketika penyiaran digital, nah, satu frekuensi atau satu kanal frekuensi yang 8 MHz tadi itu bisa diisi. Nah, bisa diisi oleh beberapa channel televisi. Nah, kalau dalam perspektifnya Trans TV itu untuk standard definition itu bisa 10, kemudian high definition bisa 6 kanal, kemudian ultra high definition atau 4K itu bisa 4 channel, 4 kanal, kemudian kalau UHD 8K itu bisa 3 kanal. Nah, kalau berdasarkan kalau kita baca ini rekomendasi dari GSMA, satu kanal itu yang berkapasitas 8 mega itu kalau untuk standar definition itu bisa sampai 18 channel satu ini 18 channel. Nah, kalau versi Kominfo satu kanal frekuensi 8 MHz itu bisa sampai 12 atau 13 channel. Nah, ini terjadi perdebatan itu tentu sesuai dengan kapasitas standar teknologi yang digunakan oleh masing-masing dunia penyiaran. Tapi intinya analog itu adalah sistem penyiarannya boros, sedangkan digitalisasi ini sistem penyiarannya sangat hemat dan sangat efisien terhadap penggunaan frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas yang harus dikelola semaksimal mungkin untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya. Nah, baik. Nah, kemudian, nah, apalagi keuntungan bagi kita sebagai konsumen. Nah, pertama bagi kita keuntungannya Bapak Ibu sekalian, pilihan program dan layanannya lebih luas. Banyak program yang bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu nikmati ketika penyiaran digital sudah ready. Termasuk saluran tambahan, penawaran HD, radio, layanan data, program berbayar, dan lain-lain. Nah, jadi nanti ini nanti akan mengarah kepada segmented. Nah, jadi nanti mungkin akan ada TV apa nama tuh? TV khusus anak-anak. Kalau bapak-bapak hobi olahraga, ada aja TV yang khusus bola. Nanti akan ada channel yang khusus mancing saja. Atau ibu-ibu mungkin nanti akan muncul nanti televisi yang bercerita tentang bunga saja. Tentang dari A sampai Z dia akan bercerita tentang bunga. Nah, kalau kita lihat pengalaman pengalaman di Belanda, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di Belanda itu ada salah satu stasiun channel televisi digitalnya itu bercerita tentang tentang event organizer, lebih tepatnya wedding organizer. Jadi dia bercerita tentang perkembangan wedding organizer, perkembangan pernikahan, tren-tren pernikahan di Eropa, kemudian di situ hotel-hotel yang representatif, harga hotel dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika ini segmented, iklannya juga akan segmented. Oleh karena itu yang kalau berdasarkan pengalaman di Belanda itu yang masuk periklannya di situ ya hotel, kemudian catering, fotografi dan lain sebagainya. Kemudian juga tata rias pengantin, kebutuhan baju pengantin dan lain-lain. Pokok yang berhubungan dengan penyelenggaraan pernikahan. Jadi gitu, Bapak Ibu. Nanti akan segmented. Kalau yang hobinya nanti umpamanya nyanyi, nanti akan ada musik saja. Nah, jadi gitu.
kita lebih leluasa, lebih bebas memilih channel yang ada. Channelnya ini akan beragam. Karena Bapak Ibu sekalian, sudah ada lebih kurang sebanyak 103 izin penyiaran digital baru yang akan siap beroperasi ketika penyiaran digital ini sudah ready di Indonesia. Izinnya sudah ada, ininya sudah ada, IPP-nya sudah ada. Nah, setidaknya tentu akan ada 103 channel nanti, ditambah lagi channel existing yang ada hari ini. Nah, tentu akan banyak pilihan. Yang hobi politik nanti cerita-cerita politik aja. Yang hobinya nanti akademis saja. Semuanya akan akan disegmentedkan kemungkinan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kualitas lebih baik. Nah, kecil kemungkinan mengalami gangguan sinyal dan masalah kualitas gambar. Jadi kualitas gambar, kualitas suara itu bagus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing penyiaran, apakah dia menggunakan standar definition, high definition, ultra high definition, dan lain-lain. 4K atau 8K dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada interaktivitas, menawarkan berbagai aplikasi interaktif. Ada game, ada teletext, kemudian interface-nya lebih ramah pengguna, personalisasi yang lebih baik, kemudian multi screen, subtitle, multi bahasa, kemudian deskripsi audio, dan lain-lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berdasarkan yang dikeluarkan oleh GSMA itu, apalagi keuntungannya, itu memungkinkan akan adanya video on demand. Nah, atau catch up. Memungkinkan pemirsa, memungkinkan kita semua, rakyat Indonesia, untuk menonton program pada waktu yang mereka pilih. Umpamanya saya suka nonton MotoGP umpamanya. Cuman saya malam ini nggak sempat nonton MotoGP, ya nggak ada masalah. Tinggal kita atur aja, nanti sistem di televisi kita akan menyimpan, kemudian nanti pada waktu luang akan kita tonton apa yang sudah kita setting tadi atau AutoGP tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada yang lebih menariknya itu adalah ada parental control atau parental lock setting. Ada pengaturan dari orang tua. Nah, jadi memberikan akses kepada orang tua atau wali, memberikan kendali lebih besar atas apa yang ditonton oleh anak-anak mereka di televisi. Jadi bisa diatur, yang bisa diakses oleh anak kami, anak saya umpamanya hanya ini channel kartun saja. Nah, sedangkan yang lain tidak bisa. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini kita berbicara standar dari sekian banyak, itu baru kita berbicara keuntungan untuk industri penyiaran dan untuk kita sebagai penikmat penyiaran atau sebagai penonton. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ITU sudah menetapkan standar penyiaran digital. Tentunya ini menjadi ladang penelitian bagi adik-adik mahasiswa, bagi teman-teman peneliti. Yang pertama itu kita kenal dengan ATSC-T, nah atau Advanced Television System Committee Terrestrial. Ini diadopsi, digunakan oleh Amerika dan sekitarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada lagi namanya DVB-T, Digital Video Broadcasting Terrestrial, dan sekarang teknologi terbaru itu DVB-T2. Nah, versi 2 itu familiar digunakan oleh masyarakat Eropa atau di negara-negara Eropa, dan juga mayoritas digunakan di negara-negara Asia. Nah, termasuk menurut Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2011 bahwa Indonesia ini menggunakan standarnya DVB-T2, yaitu Digital Video Broadcasting Terrestrial generasi kedua. Nah, itu merujuk kepada standar teknologi Eropa.
Jadi tapi ketika ketika undang-undang Omnibus Law ini sudah diselenggarakan, tentu kan nanti akan ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih jelas. Nah, kita tunggu aja Indonesia menggunakan apa? Apakah masih tetap di PBT2 atau menggunakan standar penyiaran yang lain? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi namanya Integrated Service Digital Broadcasting Terrestrial. Nah, ini dipakai di Jepang. Nah, Jepang punya standar sendiri untuk penyiaran digital. Kemudian ada lagi Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting. Nah, ini digunakan di Korea Selatan, dan ada lagi namanya Digital Multimedia Broadcasting Terrestrial. Ini digunakan di Cina. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah 1, 2, 3, 4, 5, lebih kurang 5 standar teknologi penyiaran digital yang direkomendasikan oleh ITU, International Telecommunication Union. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Bapak Ibu sekalian, nah ini petanya. Pertanyaannya, mana yang mayoritas yang banyak digunakan oleh masyarakat dunia atau negara-negara di dunia? Negara-negara di dunia ini mayoritas menggunakan DPB-T2 atau standar yang dikeluarkan oleh Eropa tadi. Nah, jadi termasuk Indonesia, Malaysia, negara Asia, mayoritas itu menggunakan DPB-T2. Nah, jadi ini kira-kira Bapak Ibu sekalian peta penggunaan standar teknologi penyiaran di dunia. Nah, ini kelihatan ini warna biru ini hampir menyelimuti sekitar 75% dari peta dunia. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, dari yang kita jelaskan tadi manfaatnya, benefitasnya, masih ada lagi namanya digital dividend. Digital dividend itu ya keuntungan laba atau manfaat yang bisa kita peroleh dari transisi penyiaran dari analog ke digital. Nah, apa aja keuntungannya? Nah, kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa penerima manfaat dari digital dividend ini? Ya, pertama pemerintah tentunya, kemudian lembaga penyiaran, kemudian produsen TV, kemudian produsen layanan multimedia, production house, dan lain-lain. Terakhir adalah masyarakat sebagai penikmat dari penyiaran. Nah, apa manfaat? Apa yang bisa kita ambil, yang negara ambil dari digital dividend tadi? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah peta frekuensi. Nah, ini peta frekuensi Indonesia. Jadi gini, TV analog itu sekarang beroperasi dari frekuensi 478 sampai 806. Nah, sebanyak 308 MHz yang digunakan oleh TV analog yang melakukan free to air atau bersiaran menggunakan frekuensi. Ada 328. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ITU sudah menetapkan standar. Nah, standar itu adalah TV digital terestrial itu mulai dari angka atau dari frekuensi 526 sampai 694. Nah, sampai ke 694. Artinya ada 192 yang akan digunakan untuk penyiaran digital, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya akan ada tersisa, Bapak Ibu, sebanyak 112 MHz. Nah, kosong. Nah, ini 112 MHz ini itu adalah frekuensi sisa atau penghematan frekuensi akibat dari perpindahan analog ke digital. Nah,
Bapak Ibu sekalian, nah ini kita kenal dengan 694 sampai 806 nih, kita kenal dengan namanya golden frequency atau frekuensi emas. Nah, frekuensi emas. Kenapa kita internet di Indonesia ini kurang kencang, speednya kurang kuat, ya karena kita frekuensi telepon kita coba kita lihat itu berada di kalau saya nggak salah 1300-1400 MHz. Nah itu sudah frekuensi ini sudah di ujung. Nah nanti kalau sisa ini untuk apa? Nah nanti akan kita bahas di belakang Bapak Ibu sekalian. Nah digital dividend ini 694 sampai 806 ini itu namanya golden frequency atau 700 MHz itu adalah golden frequency. Kalau golden frequency ini kita gunakan untuk apa namanya itu frekuensi telekomunikasi atau kita digunakan oleh negara untuk peningkatan jaringan internet, maka Bapak Ibu sekalian, internet Indonesia akan super kencang, super cepat. Nah, jadi ini digitalisasi penyiaran ini akan merembes masalahnya kemana-mana. Selama ini tidak selesai, maka apa namanya itu masalah internet Indonesia juga akan bermasalah. Nah, ketika nanti berada di angka atau posisi frekuensi telekomunikasi seluler kita itu berada pada posisi 694 sampai 806 itu megahertz, maka ini berada pada posisi golden frekuensi, frekuensi emas. Dalam ininya frekuensi emas ini Bapak Ibu sekalian, konon katanya good practice dari negara-negara luar yang sudah menerapkan ini. Kalaupun kita berada di bawah apa namanya itu di bawah gedung underground itu 7 lantai di bawah tanah, gedung di bawah tanah itu, kalau kita menggunakan di 694 sampai 806 ini, itu kita tidak akan ada buffering kita nonton YouTube, meskipun kita 7 lantai di bawah tanah, 7 lantai di bawah kedalaman tanah itu gedungnya, di basement umpamanya, 7 lantai basementnya ke bawah, itu tidak akan ada ini, tidak akan ada buffering, tidak akan ada mutar-mutar, dia akan stabil aja. Nah, tentu apabila ini dimanfaatkan, tentu akan berefek kepada ekonomi digital Indonesia akan maju, marketplace akan maju, kemudian apa namanya penjualan e-commerce akan maju. Kenapa? Karena jaringan internetnya bagus. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini kemudian sebetulnya ada lagi ini untuk teknologi masa depan itu di 478 sampai 526. Tapi ini adalah pembahasannya tingkat apa namanya itu mungkin di 5 tahun ke depan setelah penyiaran digital ini berjalan. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian ada 112 MHz yang bisa kita hemat. Nah, ini kan frekuensi sumber daya alam terbatas yang tidak bisa diperbarui, yang tidak bisa diperbanyak. Nah, hanya bisa dikelola secara bijak, secara arif demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, sisa tadi itu dimanfaatkan untuk apa? Nah, jadi gini, kalau kita baca naskah akademis revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, tapi ini versi 2017 ya. Versi 2017 yang saya baca itu lebih kurang ada sekitar 156 halaman. Ada beberapa pemanfaatannya. Untuk apa saja? Pertama itu namanya PPDR atau Public Protection and Disaster Relief. Nah, PPDR ini maksudnya apa? PPDR ini adalah untuk kesiapsiagaan informasi darurat bencana. Nah, apalagi Indonesia kan berada pada kawasan ring ini pergeseran lempeng katanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka frekuensi yang 112 tadi itu diperuntukkan untuk Public Protection and Disaster Relief. Nah, dalam prakteknya di negara-negara maju, saya dapat gambaran itu seperti ini. Kalau hari ini, kalau terjadi gempa di suatu daerah, mungkin televisi A menyiarkan, tapi televisi B sibuk dengan sinetron, televisi C sibuk dengan debat,
televisi D sibuk dengan drama Koreanya umpamanya. Tapi besok ketika PPDR ini jalan, digitalisasi penyiaran jalan, ketika ada bencana, ketika ada gempa, ada tsunami dan lain sebagainya atau bencana, maka nanti lembaga otoritas tertentu akan memblocking. Nah, kemungkinan gambarannya seperti ya, ini kemungkinan, tapi kita juga nggak tahu prakteknya di Indonesia seperti apa. Akan memblocking semua kanal penyiaran televisi, dan dia akan menyiarkan bahwa di tempat ini, di lokasi ini, di daerah ini terjadi gempa, terjadi tsunami. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di daerah ini silakan mencari tempat yang aman, atau masyarakat yang tidak jauh dari daerah ini silakan siap siaga karena bencana terjadi ini. Seluruh Nusantara tahu bahwa daerah ini ada bencana, sehingga yang lain juga siap siaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dulu ya, musibah nasional kita, musibah yang ada di negeri kita ketika gempa di Palu. Nah, orang melihat, oh ternyata gempa di pantai. Nah, ternyata ketika orang yang menonton gempa di pantai, orang menonton sendiri pun menjadi korban dari gempa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu namanya Public Protection and Disaster Relief. Jadi diperuntukkan nanti satu kanal untuk menjadi informasi bencana. Nah, jadi nanti ibaratnya ini nih seperti kita naik pesawat, ketika kita sibuk asik nonton film umpamanya, tapi ketika ada pengumuman dari pramugari, maka semua film tadi itu semua terhenti di monitor depan tempat kita duduk. Nah, semuanya kita tertuju kepada informasi yang disampaikan oleh pramugari atau informasi yang disampaikan oleh pilot atau kopilot. Nah, jadi gitu kira-kira gambarannya. Itu Public Protection and Disaster Relief. Nah, PPDR ini juga sudah ada standar dikeluarkan oleh ITU. Dan ini tentu akan menjadi wacana penelitian baru lagi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi manfaatnya akan dijadikan sebagai pengembangan pendidikan. Bisa itu dibuat nanti televisi pendidikan, atau ada satu frekuensi yang khusus pendidikan, dan lain sebagainya. Bisa saja nanti satu frekuensi umpamanya digunakan oleh Menteri Pendidikan khusus untuk berbicara dengan para gurunya. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian adalah peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi nanti mungkin bisa saja ada satu channel yang dikelola oleh pemerintah, mungkin ya, di bawah Kementerian Kesehatan, tapi ini berupaya untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat terkait tentang kesehatan. Nah, kalau ini terjadi, kalau ini umpamanya corona ini umpamanya digitalisasi penyiaran sudah jalan, tentu pemerintah sangat mudah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, karena negara punya channel, negara punya otoritas, negara punya frekuensi untuk memberikan keterangan, memberikan pemberdayaan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian tak lebih pentingnya lagi, yang lebih pentingnya lagi adalah dipergunakan, dimanfaatkan untuk peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan. Frekuensi digunakan untuk frekuensi ini telekomunikasi militer, telekomunikasi polisi, intelijen mungkin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, juga peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik di sini juga nanti akan mendukung electronic government atau pemerintahan elektronik, kemudian juga smart city dan lain sebagainya. Kemudian juga peningkatan kualitas data kependudukan. Nah, ini juga akan mendukung sinergitas data kependudukan yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, itu kan kalau saya nggak salah ada 92 data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, itu tidak match data itu dengan DTKS, data data yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Nah, jadi Bapak Ibu, sehingga terjadi contohnya dalam pemberian bantuan sosial tunai terjadi tumpang tindih. Kenapa? Karena datanya tidak
matching, datanya tidak sinkron. Nah, melalui digitalisasi penyiaran, melalui digital dividend ini, nah dalam draft ini naskah akademik yang dikeluarkan oleh Komisi 1 DPR RI periode 2014-2019, ya ini ada peningkatan kualitas data kependudukan. Kemudian apalagi cadangan antisipasi perkembangan teknologi. Kalau ada perkembangan teknologi baru, kita sudah ada cadangan. Ini loh frekuensi yang bisa digunakan, tapi tetap diatur oleh negara. Jadi begitu, Bapak Ibu sekalian, sekelumit tentang digital dividend. Digital dividend sendiri ada satu buku yang dikeluarkan oleh ITU yang berbicara tentang dari A sampai Z mengenai digital dividend. Dan itu bisa kita download secara gratis di website ITU. Kemudian, nah ini dia model penyiaran digital di dunia. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tidak perlu kita bahas secara rinci, tapi setidaknya ada government agency, itu penguasa, ada government corporation atau public, dan ada lagi namanya private murni. Nah, mungkin Indonesia berada pada posisi yang ini, government corporation atau disingkat dengan kita itu berada pada posisi tengah-tengah gitu. Nah, baik, ini tentunya menjadi satu pembahasan tersendiri, regulasi penyiaran digital. Nah, umpamanya gitu, atau model penyiaran digital. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, ini dia analog switch off. Ini adalah analog switch off, di mana proses yang seperti yang saya sampaikan tadi, proses transisi dari analog, kita tinggalkan analog dan kita selamat datang di penyiaran digital. Oke. Nah, untuk transisi analog ke digital, ITU juga sudah mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan model yang bisa dilakukan. Silakan negara mau adopsi model mana. Nah, jadi gitu. Bapak Ibu sekalian, ini dia Indonesia itu pada awalnya sih ditargetkan di 2020 dan kemungkinan itu akan jalan di 2022 karena undang-undangnya sudah ada. Nah, jadi ini beberapa negara ASEAN, ada Malaysia ditargetkan di 2018, ternyata realisasi 2019. Myanmar di 2020, Papua Nugini 2017, tapi ternyata juga belum. Singapura juga di 2019, Vietnam lebih awal kalau nggak salah itu di 2018 kalau nggak salah. Meskipun ASODET-nya itu di 2020. Tapi ini masih bisa kita diskusikan, teman-teman sekalian. Nah ini sejarah digitalisasi penyiaran Indonesia. Tahun 62 TPRI mulai melakukan secara langsung Asian Games, kemudian tahun 1989 RCTI lahir, kemudian Indosiar, kemudian pada tahun 2009, sebetulnya ini 2008 ya, 2009 ini kan launching, 2008 keluar peraturan Menteri Kominfo nomor 27 tahun 2008 tentang digital broadcasting. Yang di sini juga mengatur tentang standar penyiaran digital itu adalah digital DVB-T, tapi belum DVB-T2. Nah, kemudian juga mencantumkan di situ adalah service level agreement-nya sampai di angka 100%. Dan ini juga menjadi debatable kemarin, apakah mampu multiplexer mewujudkan 100% service level agreement-nya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini adalah strategi migrasi penyiaran digital dan penyiapan payung hukum untuk menghadapi analog switch off. Ini saya dapatkan kemarin di 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah materi rapat antara Kominfo, kemudian dengan industri penyiaran dan stakeholder terkait dengan penyiaran. Nah, ini
Kalau saya nggak salah, ini pertemuannya di bulan November 2019 dan ini adalah saya screenshot hasil pertemuan ini Kominfo. Baik, Bapak Ibu sekalian, targetnya itu kan kemarin penetapan revisi Undang-Undang Penyiaran itu di 2020. Nah, jadi begini, yang saya tahu, menurut yang saya baca, revisi Undang-Undang Penyiaran itu masuk prolegnas di 2019, tetapi ternyata juga gagal. Masuk prolegnas ini hampir setiap tahun. Kemudian 2020 ketika anggota DPR RI baru, maka ini lagi dimasukkan lagi dalam program legislasi nasional prolegnas prioritas. Masuklah revisi Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002. Nah, cuman waktu itu Komisi 1 tidak mau dia take over career. Dia tidak mau melanjutkan draft Undang-Undang Penyiaran yang sudah dibahas oleh Komisi 1 sebelumnya, periode tahun 2014 sampai 2019. Tidak mau, mereka menginginkan ini Undang-Undang Penyiaran ini kita godok kembali. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, di Februari kemarin saya sudah meminta ke PPID-nya DPR RI tentang risalah rapat, naskah akademis, rancangan undang-undang penyiaran, dan PPID menyampaikan di suratnya, surat resminya, bahwa itu semuanya yang Bapak minta belum tersedia. Cuman yang tersedia itu adalah pada periode 2014 sampai 2019. Dan Komisi 1 hari ini dia menginginkan ini adalah diinikan lagi, dirumuskan lagi murni oleh Komisi 1 hari ini. Jadi gitu. Cuman perkembangannya sangat dinamis sehingga di akhir Agustus kalau saya nggak salah itu prolegnas digitalisasi prolegnas revisi Undang-Undang Penyiaran ini hilang dari prolegnas prioritas. Nah, hilang dari prolegnas prioritas, tapi ternyata diakomodir di Omnibus Law, tepatnya pada pasal 60A yang membahas tentang penyiaran digital dan juga membahas tentang analog switch off. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga saja Omnibus Law ini membawa kabar atau angin segar bagi keberlangsungan penyiaran digital di Indonesia. Harapannya seperti itu. Nah, ini peta terbaru, roadmap terbaru yang dibuat oleh Kominfo kemarin. Ditargetkan sih kemarin itu di Desember 2020 sudah ditetapkan undang-undang revisi undang-undang penyiarannya. Tapi ternyata diakomodir di Omnibus Law. Oke, yang penting ada undang-undang. Kemudian akan dilakukan 2021 itu simulcast. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, simulcast itu adalah beriringan antara analog jalan, digitalisasi jalan. Tapi pada saatnya analog akan di stop dan digitalisasi akan tetap jalan. Nah, jadi gitu. Maka ditetapkanlah analog switch off itu di tahun 2022. Ini agendanya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita akan berbicara karena ini kan bisnis penyiaran ini kan adalah bisnis raksasa ini. Nah, bisnis big boss. Nah, oleh karena itu wacana-wacana yang muncul di di Komisi 1 DPR RI, di Banlek, Badan Legislasi di DPR RI, kemudian yang muncul di kalangan akademisi, kemudian yang muncul di masyarakat penggiat penyiaran, atau yang muncul dari kalangan industri penyiaran sendiri. Nah, ada beberapa model bisnis penyiaran. Nah, yang model ini kemungkinan akan dipilih salah satu model untuk diterapkan di Indonesia. Tentu nah, Bapak Ibu sekalian, model ini
salah satu nanti wacana salah satu akan diterapkan di Indonesia. Apa saja bisnis modelnya? Nah, ini dia. Mungkin Bapak Ibu sering, adik-adik mahasiswa sering mendengarkan ada namanya single MOOC. Nah, single MOOC itu di mana multiplexer itu dikelola oleh operator tunggal. Dalam hal ini dikelola oleh negara. Nah, negara menentukan lembaga mana yang akan mengelola multiplexer. Nah, bisa TPRI atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ini kan juga ada wacana penggabungan merger antara TPRI dengan RRI. Nah, mergernya TPRI dengan RRI ini kan sebetulnya kalau saya nggak salah juga sudah ada draft ininya, undang-undangnya. Nah, tentu ini juga menjadi peluang penelitian bagi adik-adik mahasiswa, bagi teman-teman peneliti dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi namanya multi MOOC. Nah, kalau single MOOC ini negara punya otoritas, punya kuasa penuh mengelola frekuensi semaksimal mungkin sehingga manfaat digital dividen itu bisa dirasakan oleh negara. Nah, oleh masyarakat. Kemudian ada lagi namanya multi MOOC. Nah, multi MOOC ini multiplexernya itu dikelola oleh beberapa operator, baik swasta maupun pemerintah. Nah, yang lembaga penyiaran publik atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah nanti juga bisa mengelola MOOC-nya, multiplexernya. Lembaga penyiaran swasta juga bisa mengelola MOOC sendiri. Nah, jadi gitu. Kemudian ketika pada tahun 2017-2018 ketika ini menggema, mencuat kembali, hangat diperbincangkan di Komisi 1 DPR RI kalau saya nggak salah, maka ini ada perdebatan antara single MOOC atau multi MOOC, single MOOC atau multi MOOC. Nah, maka lahir istilah baru gitu, lahir istilah baru yang menurut teman-teman penggiat penyiaran ini adalah hasil ini. Hasil dari apa namanya itu kesepakatan politik. Nah, lahir namanya hybrid MOOC operator. Nah, ini lahir hybrid MOOC ini. Nah, jadi ini memang sistem ini adalah sistem mencari win-win solution supaya semuanya terakomodir. Nah, jadi ini adalah jalan tengah single dan multi MOOC operator. Nah, pengertian hybrid ini pun juga bervariasi. Saya belum menemukan referensi formal tentang hybrid ini, karena hybrid ini muncul di forum Banlek dan Komisi 1 DPR RI. Nah, jadi gitu. Referensi ilmiahnya saya mungkin keterbatasan membaca, saya belum dapatkan penjelasan utuh tentang hybrid MOOC ini. Dan terakhir itu adalah migrasi alamiah. Nah, migrasi alamiah, jadi Bapak Ibu sekalian, artinya ya semua lembaga penyiaran swasta analog hari ini yang existing menjadi operator MOOC. Nah, ya kayak sekarang aja, semua TV punya MOOC sendiri, semua TV punya multiplexer sendiri. Jadi gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah wacana. Dan sebetulnya ini bisa kita membuka diskusi panjang tentang wacana model bisnis penyiaran yang akan diterapkan di Indonesia. Tentu kita tunggu peraturan pemerintah yang akan membahas tentang bisnis model, kita menggunakan bisnis model seperti apa. Apakah single MOOC, apakah multi MOOC, apakah menggunakan hybrid, apakah menggunakan migrasi ilmiah. Jadi gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini peta pemegang izin multiplexer tahun 2012, nggak perlu kita bahas. Kemudian, nah, ini yang akan seru, yang seksinya itu di sini. Negara dan masyarakat dapat apa? Nah, atau masyarakat hanya gigit jari, atau negara hanya cuman penonton saja. Nah, di sini akan kita bahas, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang dirilis oleh Boston Consulting, memang apa namanya itu Boston Consulting ini memang melakukan riset khusus untuk Kominfo, kebutuhan Kominfo waktu itu. Indonesia akan mendapatkan, nah apa yang didapatkan Indonesia? Ini lebih kurang 200 triliun PNBP, penerimaan negara bukan pajak.
Dan nah 200 triliun per tahun. Nah, meskipun data ini kan debatable ini. Data ini debatable. Kemudian dalam survei yang lain, dalam kajian yang lain mengatakan Indonesia dapat 77 triliun per tahun. Dalam survei yang lain ada juga mengatakan 100 triliun per tahun. Nah, ini kan masih hitungan kasar. Masih hitungan kasar, perkiraan Indonesia akan mendapatkan 200 triliun per tahun dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dan membuka lowongan kerja sebanyak 2,8 juta. Ini juga masih debatable angkanya. Nah, 2,8 juta lapangan kerja baru akan dibuka ketika penyiaran digital ini running di Indonesia. Jadi gitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Itu yang negara dapatkan dan itu yang masyarakat dapatkan. Kemudian, nah apalagi? Nah ini dia perbandingan PNBP tadi. Ini kan perkiraan Boston Consulting 2017 itu 200 triliun per tahun PNBP. Nah ini kalau PNBP penerimaan negara bukan pajak yang disetor oleh industri penyiaran ke negara, kalau menggunakan sistem hari ini, sistem analog itu, negara hanya mendapatkan 92 miliar per tahun. Dan 92 ini adalah angka yang didapatkan oleh negara untuk tahun 2019. Sangat kecil sekali, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian multiplier effect-nya apalagi? Itu ada perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Ini juga berdasarkan hasil kajian Boston Consulting Group untuk Kementerian Kominfo di tahun 2017. Ini perkiraannya 2020 sampai 2026 akan ada penambahan kegiatan usaha baru di ekonomi digital. Ini efek dari migrasi penyiaran analog ke digital. Itu akan ada 181.000 usaha baru akan lahir. Kemudian akan menambah penambahan lapangan pekerjaan baru lagi sebanyak 232.000 lapangan pekerjaan baru. Itu yang akan didapatkan oleh masyarakat Indonesia. Itu yang akan kita dapatkan dan itu yang akan kita nikmati berdasarkan hasil kajian Boston Consulting. Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah, juga gitu, pajak dan PNBP 77 triliun dan bahkan ini produk domestik bruto atau PDB itu sampai di angka 443,8 triliun. Ini berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh Boston Consulting. Nah, tentu ini perlu pemahaman yang lebih lebih komprehensif lagi, perlu kajian yang lebih komprehensif lagi. Tapi setidaknya ini menjadi gagasan awal kenapa kita harus bermigrasi dari analog ke digital. Karena analog itu sudah terlalu kuno, sudah terlalu jadul, dan semua negara semua sudah berpindah. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, jalan panjang penyiaran digital. Nah, aspek utama digitalisasi penyiaran itu adalah pertama harus ada landasan hukum, harus ada payung hukum. Makanya harus ada revisi undang-undang penyiaran. Tapi sekarang kan sudah diakomodir di undang-undang Omnibus Law, undang-undang sapu jagat. Kemudian harus ada penyelenggara industri penyiarannya. Model bisnis penyiaran harus duduk. Migrasi konten ke TV digital, uji coba harus jalan. Simulcast harus jalan. Kemudian harus ada infrastruktur dan pengelola frekuensi. Ini harus ada lagi penataan frekuensi ulang, penataan frekuensi digital, pengadaan perangkat siaran TV digital, percepatan konversi digital. Kemudian yang tak kalah penting itu harus ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu industri penyiaran sebetulnya mereka sudah welcome, sudah siap siaga. Nah, kemudian harus ada lagi realisasi digital dividennya harus jalan gitu. Yang kita cerita tadi angka yang fantastis tadi harus jalan. Nah, untuk mobile broadband, untuk tanggap darurat, pendidikan, bencana, kesehatan, pertahanan keamanan dan lain sebagainya, ini harus jalan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini berdasarkan Plum Consulting,
ini ada sebuah white paper yang dikeluarkan oleh Plum Consulting. Plum Consulting itu adalah sebuah anak perusahaan di bawah GSMA yang berpusat di Eropa, mengeluarkan itu ini adalah tahap alur analog switch off yang harus dilalui. Nah, yang pertama itu adalah legal framework. Nah, legal framework-nya Indonesia kan sudah punya Omnibus Law. Nah, kemudian radio spektrum. Nah, ini frekuensi radionya harus diatur, ditata kembali. Kemudian adalah standar teknisnya apa, standar teknologinya apa, apa yang kita gunakan, standar yang mana, pakai standar Amerika kah, Eropa kah, Jepang kah, Korea kah, Cina kah, atau yang lain. Nah, kemudian ada struktur institusionalnya seperti apa. Ini juga harus diatur nanti. Insya Allah ini saya berkeyakinan ini semua akan diatur di peraturan lebih lanjut. Kemudian ini digital terrestrial television equipment, perangkatnya juga harus jelas. Perangkat harus jelas. Kemudian juga ada digital receiver, penerima digitalnya. Set-top box-nya harus jelas. Nah, kan kalau televisi yang sudah support penyiaran digital itu kan tidak perlu lagi kita punya konverter, punya set-top box. Nah, tapi bagi masyarakat kita yang masih menggunakan televisi lama, tentu harus mau tidak mau harus ada set-top box. Harus ada alat konverter yang mengkonvert, yang menerima siaran digital, anten biasa menerima siaran digital, melalui set-top box ini nanti akan diolah sinyalnya, kemudian baru ditransmisikan ke televisi analog. Nah, jadi gitu. Kalau di perkembangan pengalaman negara-negara berkembang atau negara-negara maju seperti Amerika itu negara menyediakan dana untuk pembelian set-top box, pengadaan set-top box yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu di Amerika. Nah, jadi gitu. Indonesia kita nggak tahu petanya seperti apa. Tapi setidaknya 2019 lalu Kominfo sama industri penyiaran KPI juga sudah melakukan bagi-bagi set-top box di daerah perbatasan. Nah, jadi gitu. Kemudian ada lagi consumer communication, kemudian digital terrestrial complaint-nya seperti apa, kemudian terakhir lisensinya bagaimana. Nah, setelah ini barulah nanti kita akan berbicara tentang IBB, Integrated Broadcasting Broadband, barulah kita berbicara tentang interactive television, baru kita akan berbicara nanti social television, kita akan berbicara video on demand dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian nah, peta dukungan. Nah, ini penting bagi adik sekalian, peta dukungan untuk penyiaran digital di Indonesia. Ini Indonesia. Nah, pendapat atau gambaran keinginan pemerintah atau Kominfo itu adalah pertama mendukung hybrid. Terbuka izin baru untuk LPS baru atau afiliasi baru. Nah, jadi itu pandangannya. Mereka juga menginginkan ASO lebih cepat, lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah di DPR bagaimana? Nah, ini catatannya Bapak Ibu sekalian, ini DPR adalah Komisi 1 DPR RI dan Badan Legislasi DPR RI periode 2014 dan sampai 2019, bukan di 2019 sampai 2024, tidak, tapi 2014 sampai 2019. Nah, Komisi 1 awalnya mendukung sistem single MOOC operator. Nah, kemudian juga berpandangan terbuka izin baru untuk LPS baru atau afiliasi baru. Kemudian Komisi 1 juga berpandangan analog switch off ini lebih cepat, lebih bagus gitu. Nah, sedangkan Banlek, Badan Legislasi berpandangan mereka mendukung hybrid. Nah, ketika Komisi 1 mendukung single MOOC, kemudian mayoritas industri penyiaran mendukung multi MOOC, maka jalan tengah dikeluarkan oleh Mentok di Banlek. Banlek mengeluarkan sistem hybrid. Nah, memunculkan model
model bisnis penyiaran itu hybrid. Nah, jadi gitu. Juga sama, mereka juga menginginkan, Banlek juga menginginkan ASO lebih cepat, lebih bagus. Nah, gitu. Kemudian peta yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini parlemen, sorry. Nah, KPI. KPI itu mendukung Singelmuk. Kalau ininya sama, ASO lebih cepat, lebih bagus. Nah, itu dukungan, artinya ini adalah politik penyiaran di Indonesia. Dan ini kan tentu satu jurnal lagi, politik penyiaran. Nah, bagaimana dengan pandangan media penyiaran di Indonesia, industri media di Indonesia? Nah, Trans TV mendukung hybrid, ya. Transmedia Corporation mendukung hybrid. ASO lebih cepat, lebih baik. Itu izin baru terbuka untuk LPS baru atau afiliasi. MNC Group mendukung sistem alamiah. Sistem alamiah itu kalau nggak salah itu seperti di Jepang kalau nggak salah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, MTech mendukung sistem hybrid, ASO lebih cepat, lebih baik. Nah, kemudian PIPA mendukung sistem hybrid, ya. Kemudian ASO lebih cepat, lebih bagus. Metro TV mendukung sistem hybrid. Kemudian ASO juga lebih cepat, lebih bagus. ATPLI mendukung sistem alamiah. ATSDI mendukung sistem single MOOC operator. Ya, jadi inilah peta keinginan industri penyiaran terhadap model bisnis penyiaran di Indonesia ketika ya digitalisasi penyiaran jalan. Jadi gitu, Bapak Ibu sekalian. Terus, nah, masyarakat sipil, Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran KNRP menginginkan single MOOC dan menginginkan ASO lebih cepat juga lebih bagus. Nah, ini Bapak Ibu sekalian rekomendasi penelitian. Kalau ini apa namanya? Kalau tertarik dengan dunia penyiaran, bisa berbicara regulasi kebijakan. Ini adalah peta jalan penelitian yang sudah saya susun sampai tahun 2024 kalau nggak salah. Pertama 2018 penelitian saya itu regulasi dan kebijakan digital televisi. Ini didanai oleh Kementerian Agama melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga LPPM UIN Suskaryau. Kemudian 2019 juga didanai oleh Kementerian Agama melalui LPPM UIN Suskaryau, itu tentang peluang dan tantangan digitalisasi penyiaran. Kemudian 2020 yang di skip menjadi 2021 itu transisi TPRI atau simulcast TPRI antara analog dan digital. Kemudian nanti 2021 insya Allah adalah pemilihan standar teknologi. Kemudian 2022 ASO, 2003 bisnis model, ya, 24 digital dividen. Nah, gitulah kira-kira peta jalan penelitian, teman-teman sekalian. Nah, sekarang saatnya kita akan berdiskusi. Saya sangat menerima masukan, kritikan dari Bapak Ibu sekalian terkait penyiaran digital karena saya juga baru berkecimpung di dunia di fenomena penyiaran digital di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Nazifa sebagai pemandu acara kita pada malam ini. Silakan Nazifa. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak atas ilmunya pada malam hari ini. Baiklah, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham bisa langsung saja ditulis di kolom komentarnya. 3 pertanyaan tercepat akan kita bacakan. Ya, mungkin saran Ibu Nazifa, Iya Pak. langsung ini juga nggak ada masalah, langsung secara voice atau suara juga lebih baik. Oke. Sebentar ya Pak. Ya, silakan.
Silakan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, atau teman-teman punya gambaran lain atau masukan, silakan. Silakan. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Gimana, Bu Nazifah? Oh iya Pak, Ya gimana? sebentar Pak. Oke. Ya, bagaimana, Nazifah? Kalau tidak ada, halo? Ya, kalau tidak ada, mungkin Sepertinya ada yang gimana Pak? ya kalau tidak ada, mungkin kita close Lanjut di aja. kolom chat grup aja Pak. Oke. Berarti saya tutup aja ya, Nazifah ya. Oke. Oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan kepada Nazifah sebagai moderator dari Kita Center. Silakan, Nazifah. Oh, baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas materinya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita tutup saja diskusi kita pada malam hari ini. Jika ada kesalahan dari saya sendiri selaku moderator, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.